Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una, Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kembali diperkumpulkan di pagi hari ini di dalam salah satu rumahnya dalam rangka menambah perbekalan ilmu kita, khususnya terkait tentang ilmu ibadah, ilmu tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan tuntunan Allah dalam Qur'annya dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda-sabdanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa menyerap ilmu yang kita pelajari di pagi hari ini dan mengamalkannya, dan juga senantiasa membantu kita untuk mengajarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ikhwati wa akhwati fillah rahimahini wa rahmatullah. Sekarang kita masuk di dalam pembahasan bab mandi, bab ketujuh dalam kitab Thaharah, yaitu bab mandi. Dan di dalamnya ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, makna dari al-ghuslu dan hukumnya dan dalilnya. Ya, al-ghuslu, ghuslu ghain, sin dan lam dengan harokat dhammah pada huruf ghain. Jadi dalam bahasa Arab itu ada ghuslu, ghuslun, ada ghuslun. Ini artinya berbeda. Ya. Kalau ghuslun, ghusl, ya, ghusul atau ghusl itu adalah membasuh badan secara keseluruhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu namanya ghusl, pakai dhammah. Dan ini yang kita bahas, mandi bahasa kita. Tetapi kalau menggunakan fathah, ghusl, itu artinya membasuh, ya, perbuatan membasuh atau mengalirkan air pada suatu benda itu disebut dengan ghusl. Nah, maka ghusl atau mandi secara bahasa itu artinya adalah tamamu ghuslil jasadi kullihi, membasuh tubuh secara sempurna, keseluruhan. Maknahu secara syar'an, ya, secara syar'i artinya adalah, ya, ta'mimul badani bil ma'i aw isti'malu ma'in tahurin fi jami'il badani ala sifatin makhsusatin ala wajhi ta'abbudi lillahi subhanahu. Ta'mimul badan, menyeluruhkan badan dengan air, menyeluruhkan badan dengan air, atau menggunakan air yang mensucikan di seluruh badan dengan cara khusus, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi di sini ada 3 unsur dalam syar'i itu. Bahwasanya mandi disebut dengan mandi yang mensucikan itu pertama, nah ini untuk memudahkan kita memahami. Pertama, harus air itu sampai ke seluruh tubuh. Ya. Dari kulit kepala semuanya harus terkena air. Termasuk lipatan-lipatan tubuh semuanya harus terkena air, ya, sampai ujung kaki dan seterusnya. Nah, itu terkena air. Jadi pertama, unsur pertama apa? Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Air harus mengenai seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, ya, dengan cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah atau dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kemudian yang ketiga, niatnya untuk bersuci, ibadah kepada Allah. Ya, harus ada niat.
Ya, jadi 3 unsur ini tidak boleh terlewatkan. Kalau misalnya ada yang terlewatkan, maka nanti hukumnya tidak disebut dengan hukum mandi yang bersuci. Contoh, mandi tetapi rambutnya kering. Nah, maka ini tidak disebut mandi bersuci, tidak sah. Atau mandi tetapi lupa berniat. Nah, mandi tetapi lupa berniat, maka tidak disebut mandi yang bersuci. Ya. Ada orang mungkin misalnya ketika malam dia junub, atau dia junub setelah subuh, contohnya begitu. Ya, setelah subuh junub. Kemudian dia istirahat. Pas hari Jumat, bangun tidur, dia mau berangkat ke masjid, mandi. Tapi lupa kalau dia junub. Baru ingat setelah sholat. Setelah sholat baru ingat, oh tadi saya itu junub. Dan lupa niat. Maka sholatnya tidak sah. Ya, harus dia mandi dengan niat, lalu kemudian mengganti sholat Jumatnya dengan sholat duhur. Jadi niat ini penting dalam mandi. Baik, hukumnya apa mandi ini? Maka hukumnya itu wajib jika ada sebabnya. Wajib jika ada sebabnya yang nanti akan kita bahas. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 6. Nah, insya Allah mudah-mudahan sudah hafal ya surat Al-Maidah ayat 6. Nah, kira-kira kalau dites ada hadiahnya nggak, Mas Abil? Yang bisa membacakan Al-Maidah ayat 6. Ya, sudah kita pesankan Al-Maidah ayat 6 ini dalam bab bersuci adalah dalil pamungkas. Ya, Al-Maidah ayat 6 itu dalil pamungkas dalam bab bersuci. Wudu, mandi, tayamum ada di situ. Maka hendaknya dihafalkan. Ya, beserta artinya. Dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang tata cara tata cara mandi dari para sahabat, ya, meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti semuanya akan kita singgung satu persatu pada tempatnya. Itu menunjukkan wajibnya mandi wajibnya mandi pada adanya sebabnya. Apa saja hal-hal yang mewajibkan mandi? Mandi itu ada sebab-sebab yang mewajibkannya. Yang pertama adalah khurujul mani min makhrajihi. Keluarnya mani dari tempat biasa dia keluar. Ya, yaitu dari kubul, dari kemaluan. Wa yushtaratu, dan disyaratkan an yakuna dafqan biladdatin min dzakarin aw unsa. Disyaratkan dia itu memancar dengan rasa nikmat. Ya, memancar diiringi dengan rasa nikmat, baik dari laki-laki maupun perempuan. Baik dari laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu, wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kalian itu junub, maka bersucilah. Bersucilah yang dimaksud di sini adalah mandi. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, "Idza fadhahtal ma'a faghtasil." Kalau engkau melihat atau menemukan air, maksudnya air mani, ya, maka mandilah. Ya, kalau misalnya bangun tidur lalu mendapatkan mani, maka mandilah. Dan ini syarat keluar dengan rasa nikmat itu adalah ketika sadar. Ya, ketika sadar. Dan mani itu keluar dengan sebab apapun, selama keluarnya diiringi dengan rasa nikmat, maka dia mewajibkan mandi. Bisa dipahami ya? Jadi ketika sadar, orang itu keluar air maninya karena sebab apapun sebabnya, ya, entah dengan perbuatan atau entah dengan pikiran, ya, misalnya dia dengan pikiran kemudian bisa keluar,
dengan rasa nikmat, maka dia wajib mandi. Ya, tidak usah kita jelaskan perbuatannya apa, pokoknya apapun itu. Nah, adapun jika dia tidur lalu kemudian ketika bangun mendapati ada mani pada dirinya, meskipun tidak diiringi dengan rasa nikmat, maka juga wajib mandi. Kenapa? Karena kadang orang itu tidak sadar kalau dirinya itu mimpi basah. Ya, jangankan merasakan nikmat, kadang orang itu bisa saja dia itu tidak tahu kalau dia itu keluar mani. Ya. Karena ada kasus misalnya contoh, bisa saja terjadi pada seseorang. Dia bangun tidur tidak merasakan apa-apa, mungkin ketika bangun tidur sudah kering. Ya. Ketika bangun tidur sudah kering maninya. Karena tidak ada curiga apa-apa, bangun menuju tempat wudu sholat. Nah, baru ketika dia mandi misalnya atau berganti baju, lihat loh, ternyata ada bekas mani. Nah, maka dalam hal ini ya dia tidak gugur kewajiban mandi padanya, dia tetap harus mandi. Ya, meskipun mani itu keluar tanpa rasa nikmat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi SAW ketika ditanya seorang sahabat wanita, hal 'alal mar'ati ghuslun idah talamat. Wahai Rasulullah, apakah wanita wajib mandi jika bermimpi? Maka kata Nabi SAW, na'am idza ra'atil ma'a. Iya, jika dia melihat ada air yang keluar, air mani yang keluar. Baik. Jadi itu yang pertama adalah keluarnya mani karena sebab apapun yang diiringi dengan rasa nikmat jika sadar, ya, atau tidak diiringi dengan rasa nikmat jika tidak sadar atau ketika bangun. Baik, kenapa kok disyaratkan harus ada rasa nikmat ketika sadar? Karena kalau misalnya ada orang ketika sadar lalu kemudian keluar air mani, maka ini maninya bukan mani syahwat, tapi maninya mani penyakit, ada kelainan, ya. Paham ya? Maka dia tidak dibebankan mandi. Kasihan jika diwajibkan mandi, ya, kalau dia keluar air mani tanpa ada rasa nikmat. Ya, jadi kalau misalnya dia keluar dalam sadar terus tiba-tiba keluar air mani dan tidak ada rasa apapun, maka itu penyakit. Ya, penyakit sehingga tidak diwajibkan mandi. Kemudian yang kedua, taghyibu hasyafatid dzakar. Taghyib memasukkan kepala dzakar, ya, sebagiannya atau seukurannya. Ini bahasa fikih, ya. Bahasa fikih itu jeli, sebagiannya atau seukurannya pada kemaluan. Ya. Wa illam yahsul inzalu bila hailin, meskipun tidak terjadi keluar air mani atau ejakulasi tanpa adanya penghalang. Nah, ini perlu kita jelaskan. Pertama, memasukkan kepala dzakar, ya, seluruhnya atau seukurannya. Maksudnya gimana? Kalau dia itu, mohon maaf, kemaluannya normal, utuh. Paham ya? Kemaluannya normal atau utuh. Maka baru wajib mandi jika kepalanya itu masuk semua. Ya, kalau yang laki-laki coba paham. Jadi masuk semua. Tapi kalau misalnya ada orang, mohon maaf, ya, kena musibah, kemaluannya terpotong, nggak punya kepala, ya, maka baru wajib mandi jika masuk seukuran kepala itu. Paham ya? Kalau baru masuk sedikit, baru masuk ujungnya saja, maka tidak wajib mandi. Dan ini adalah kemudahan dari Islam. Ya, kemudahan dari Islam.
Kemudian di kemaluan, dan ini mohon maaf ya, baik kemaluan yang benar maupun kemaluan yang salah. Ya, ya ditafsiri sendirilah, saya biar nggak menyebutkan. Baik kemaluan yang halal, ya, yang wajar, maupun kemaluan yang tidak halal, ya, yang diharamkan untuk dimasuki. Ya. Itu hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Meskipun tidak sampai ejakulasi, ya, tidak sampai keluar mani, kemudian dengan syarat tanpa pembatas. Nah, pembatas di sini maksudnya adalah pembatas yang menghalangi kenikmatan berhubungan. Ya, pembatas yang menghalangi kenikmatan berhubungan. Adapun pembatas yang biasa digunakan untuk alat kontrasepsi, ya, karena itu tidak menghalangi kenikmatan berhubungan, maka tidak menghalangi wajibnya mandi jika ini terjadi. Ya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitana wajabal ghuslu." Jika seorang laki-laki duduk di antara, ya, cabangnya perempuan yang 4, ya, kedua tangan dan kedua kaki, ini adalah ungkapan halus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan hubungan suami istri. Lalu kemudian tempat khitan itu bersentuhan dengan tempat khitan, maka wajib mandi. Ya, maka wajib mandi. Tetapi tidak wajib mandi kecuali bagi, ya, laki-laki yang berumur 10 tahun ke atas atau perempuan yang berumur 9 tahun ke atas. Nah, dari ini madhab Hanabilah. Ya, ini madhab Hanabilah. Dan dalam masalah berhubungan ini memang banyak khilaf di antara para ulama dalam perinciannya. Ya, kalau di dalam madhab Asy-Syafi'i, itu tidak membatasi umur, ya, tidak membatasi umur selama terjadi yang disebut dengan penetrasi, ya, atau ilaj. Saya pakai bahasa ilaj, bahasa Arabnya, ya, ilaj. Selama terjadi ilaj, maka dalam madhab Syafi'i semuanya wajib mandi, ya, selama terjadi ilaj dengan syarat-syarat yang tadi. Dalam madhab Hanbali itu dibatasi dengan umur. Artinya kalau ada dua suami dan istri, ya, dan di dalam Islam, bapak-bapak, ibu sekalian, pernikahan anak-anak itu sah. Di dalam Islam, pernikahan anak-anak meskipun belum balik itu hukumnya apa? Sah. Kalau misalnya ada suami dan istri, katakanlah yang laki-laki ini di bawah 9 tahun, di bawah 10 tahun, yang perempuan di atas 10 tahun lebih tua misalnya. Lalu terjadi ilaj tadi. Maka yang laki-laki tidak wajib mandi, yang wajib mandi hanya perempuan. Jelas, ya? Jadi dalam ilaj ini, kalau terjadi dua belah pihak, ya, itu wajib mandi. Dua belah pihak wajib mandi. Baik. Kemudian kalau kebalikannya juga sama. Kalau perempuannya masih di bawah umur, dalam artian itu masih di bawah 9 tahun, laki-lakinya itu lebih tua, ya, di atas 10 tahun, lalu terjadi ilaj, maka hanya laki-laki saja yang wajib mandi. Ya. Jadi seperti itu. Ini di dalam madhab Hanbali. Adapun di dalam madhab yang lain, madhab Hanafi dan Maliki, itu diwajibkan balik. Diwajibkan apa? Balik. Artinya ukurannya bukan umur, tetapi adalah balik. Dengan tanda-tanda balik yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Kalau untuk laki-laki, balik itu adalah harus sudah keluar mani. Ya. Kalau perempuan, balik itu artinya dia sudah mengalami haid. Ya. Kalau belum mengalami keduanya, keluar mani atau belum keluar haid, darah haid, maka balik itu
terjadi secara otomatis ketika sudah mencapai umur 15 tahun. Ya, ini sepakat para ulama seperti itu. Para ulama sepakat batas baligh itu ya adalah dengan tanda fisik, yaitu keluar haid bagi perempuan, mani bagi laki-laki. Kalau tidak terjadi, maka terjadi otomatis begitu mencapai 15 tahun. Laki-laki sampai 15 tahun tidak pernah mimpi basah, tidak pernah keluar mani, begitu umur 15 tahun sudah dihukumi baligh. Perempuan ya, dia tidak pernah haid, begitu 15 tahun langsung dihukumi haid. Meskipun dia nanti haidnya misalnya umur 20 tahun, begitu 15 tahun itu sudah hukumi baligh. Nah, ini dalam madhab Hanafi. Ini salah satu contoh perselisihan para ulama. Kemudian Bapak-bapak Ibu sekalian, ya, nanti ada perselisihan juga bagaimana kalau misalnya, mohon maaf, ya, dilakukan kepada selain kemaluan kubul, ya, kepada misalnya, mohon maaf, melakukan perbuatan Nabi Lut atau melakukan perbuatan yang lainnya yang saya tidak berani menyebutkan. Nah, maka sebagian ulama mengatakan, ya, di dalam madhab yang lain, jika dilakukan yang wajib mandi itu hanya yang dilakukan pada kubul saja, selain itu tidak wajib. Tetapi lebih hati-hatinya adalah, ya, kita mengambil ulama yang mengatakan pokoknya ketika terjadi ilaj, ya, pada kemaluan, entah itu kepada sesama manusia, baik itu dengan lawan jenis ataupun dengan sesama jenis atau dengan selain manusia, maka semuanya wajib melakukan mandi untuk bersuci, ya, kecuali jika tidak mencapai batasan usia seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama. Baik, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Nah, jadi sampai sini jelas ya, insya Allah ya. Pertama adalah keluarnya mani dengan cara apapun, dengan syarat-syarat tadi. Kemudian yang kedua adalah terjadinya ilaj, ya, ilaj dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah Islamul kafiri walau murtaddan. Masuk Islamnya orang kafir meskipun dia murtad. Murtad artinya dia dari Islam, kafir, murtad, lalu kemudian taubat masuk Islam kembali, maka orang ini tetap wajib melakukan mandi, ya, meskipun hanya sejenak. Meskipun misalnya murtadnya pagi, taubatnya siang, ya, maka dia tetap wajib mandi. Ya, di anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara Qais ibn Asim hina aslama an yabtasil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Qais ibn Aslam, ya, ketika dia masuk Islam untuk mandi, ya, untuk mandi. Baik, kemudian yang keempat, inqita'u damil haidhi wan nifas, berhentinya darah haid dan nifas. Berhentinya darah haid dan nifas. Karena hadis Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaish, "Idza aqbalatil haidatu fad'is salata wa idza adbarat faghtasili wa shalli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika datang haid maka tinggalkanlah salat, dan jika sudah pergi haidnya maka mandilah dan salatlah. Dan nifas itu hukumnya sama seperti haid secara ijma' para ulama. Ya, nifas secara hukum itu sama seperti haid secara ijma' dari kalangan para ulama. Hanya berbeda dari segi ukuran saja. Hanya berbeda dari segi ukuran saja atau waktu saja. Baik. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah mati. Yang kelima adalah mati, kematian. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dimandikannya putri beliau yaitu Zainab ketika wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat wanita yang memandikan
Zainab radhiyallahu anha, "Igsilnaha," mandikan dia. Wa qala fi al-muhrim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang wafat ketika ihram, ketika masih dalam status ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tapi dalam kisah ini kaitannya dengan ihram haji, "Igsiluhu bima'in wasidrin." Nabi merintahkan, mandikanlah dia dengan air dan bidara. Wadhalika ta'abbudan, dan ini dimandikannya orang yang sudah wafat itu adalah bentuknya ta'abbudan. Ya, bentuknya adalah sekedar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Ya. Jadi bukan karena hadas, ya, bukan karena yang lainnya, ya. Kenapa kalau seandainya karena hadas, ya, lam yartafi ma'a baqa'i sababi. Kenapa? Karena kematian ini tidak bisa hilang, ya kan? Ya, sedangkan mandi karena sebab yang lain tadi itu untuk menghilangkan status yang ada pada orang itu, yaitu junub, ya, atau haid dan nifas. Nah, itu dihilangkan status itu sehingga dia bisa beribadah. Tapi untuk kematian ini dilakukan karena memang untuk ta'abbud saja, beribadah atau ritual yang kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada konsekuensi yang lainnya setelah itu. Ya. Karena kematian ini tidak bisa hilang. Baik. Jadi itulah sebab-sebab mandi yang wajib di dalam Islam, ya. Yaitu yang pertama adalah keluarnya air mani, yang kedua ya baik laki-laki maupun perempuan, yang kedua adalah terjadinya ilaj, ya, atau penetrasi, itu baik laki-laki maupun perempuan, ya. Kemudian setelah itu masuk Islam, ya, masuk Islam bagi orang yang kafir atau yang telah murtad. Kemudian yang keempat, berhentinya darah haid dan nifas. Lalu kemudian yang kelima adalah kematian, ya, kematian. Baik. Nah, untuk ilaj ini pembahasannya banyak, Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya, dan ada baiknya kalau kita sudah selesai, ya, dalam kitab ini kita membahas kitab, ya, fikih yang lebih lengkap kembali agar banyak. Misalnya contoh begini, kalau istrinya itu ahlul kitab, nah, setelah berhubungan dengan istrinya bagaimana? Apakah ada kewajiban untuk istrinya? Nah, kalau pasangannya ini gila, ya, meskipun gila kan tetap ada syahwat, ya, baik suami maupun istri, apakah tetap wajib mandi juga? Nah, ini ada pembahasan para ulama, ya. Jadi seperti itu dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak dan tidak cukup di dalam. Nah, berikutnya sekarang masalah pembahasan yang kedua adalah tata cara mandi. Ya. Mandi junub itu punya dua cara. Kaifiyatu istihbabin wa kaifiyatu ijza. Cara yang dianjurkan, yang kedua adalah cara yang mencukupkan, ya, atau cara minimal. Yang pertama adalah cara yang dianjurkan, cara komplit, cara yang sempurna, ya, cara yang lebih utama. Yang kedua adalah cara yang mencukupkan, artinya cara minimal. Kalau sudah dikerjakan cara yang kedua ini sudah sah, ya. Tapi sebaiknya seorang muslim menjaga bagaimana dia bisa melakukan cara yang pertama. Maka dimulai dengan cara yang pertama, ya. Adapun cara yang dianjurkan, ya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh para sahabat, khususnya oleh istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mulai dari satu persatu. Satu, membasuh kedua tangan. Jadi tangannya dibasuh terlebih dahulu. Ya, tangan ini dibasuh terlebih dahulu. Apalagi para bapak dan ibu, sekali lagi, tata cara bersuci di dalam Islam itu dibangun dengan cara pandang tidak menggunakan keran
Artinya menciduk air dari wadah. Ya. Karena hukum asalnya manusia itu tidak punya keran. Paham ya? Hukum asalnya manusia itu tidak punya keran. Ya, bahkan di beberapa daerah sekarang pun di Indonesia, ya, di seluruh dunia apalagi, ya, itu orang tidak punya air mengalir. Ya, tidak punya air mengalir. Jadi seperti itu. Mereka kalau mau mengumpulkan air, ya ditaruh di dalam wadah. Ya, dan jika ingin menggunakannya diciduk. Kalau di Kalimantan dahulu seperti ini ya, sepertinya belum tidak banyak orang yang punya air mengalir seperti ini. Baik. Jadi itu sehingga membasuh kedua tangan itu karena nanti dalam prosesnya banyak memasukkan tangan ke air, sehingga tangan itu ketika dimasukkan dalam air dalam keadaan bersih. Maka caranya bagaimana? Diambil sebagian air itu lalu dituangkan ke kedua tangan. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mencuci kemaluan. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Ini saya tambahi ya, dengan tangan kiri. Jadi entah dengan tangan kanan ini ya menyiramkan kepada tangan kiri airnya lalu kemudian digosokkan kepada kemaluan ya, atau dengan mengambil airnya dengan tangan kiri lalu digosokkan kepada kemaluan. Pokoknya yang membasuh, yang mencuci itu adalah tangan kiri. Wa ma asabahu minal ada, dan juga membasuh, mencuci semua kotoran yang mengenai tubuhnya. Ya. Entah itu tanah atau yang lain sebagainya, di posisi manapun dia dapati ada kotoran, ini dibersihkan dulu, dibasuh dulu. Sehingga menggosok kotoran itu tidak dilakukan ketika nanti menyiram air ke seluruh tubuh. Dan hikmahnya adalah ini dilakukan untuk menghemat air. Ya, menghemat air. Jadi membersihkan itu difokuskan dulu di tempat-tempat yang kotor. Baik. Dan ini tidak disebutkan di sini, saya tambahi ya. Jika dia membasuh kemaluannya dengan tangan, maka dianjurkan untuk membersihkan tangannya terlebih dahulu ya, sebelum melanjutkan ya. Membersihkan tangannya terlebih dahulu. Jadi misalnya dia tadi menggosok kemaluannya dengan tangan kiri, maka setelah itu tangannya dibersihkan. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan menggosokkan tangannya ke tanah. Jadi beliau gosokkan ke tanah, dan tanah itu adalah salah satu media pembersih yang ampuh ya. Jika tidak ada sabun seperti sekarang, bahkan bisa jadi tanah itu lebih bersih daripada sabun. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, berwudu. Berwudu dengan cara wudu seperti sholat. Ya, berwudu seperti wudunya untuk sholat. Itu yang ketiga. Dan saya tambahi boleh mengakhirkan kaki ya setelah selesai mandi. Boleh mengakhirkan kaki setelah selesai mandi. Jadi dia berwudu, begitu sampai ke kepala, nanti dilanjutkan proses mandi. Ya, dilanjutkan proses mandi. Selesai mandi, dia basuh kakinya di akhir. Nah, itu juga boleh. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, menyela-nyela kepala dengan air. Ya, menyela-nyela kepala dengan air sampai basah kulit kepalanya. Ya. Jadi tangan kan tadi bersih sudah ya. Masukkan tangan ini, tangan kanan ke air, wadah air ya. Lalu setelah itu disela-sela ya. Sampai apa? Sampai terasa kulit kepala ini basah semuanya ya. Apa tujuannya ini? Nanti ketika dia menyiram kulit kepala, ini menyiram kepala, air yang sedikit itu lebih mudah menyebar. Karena air itu kan punya sifat dia saling tarik-menarik. Kalau air bertemu sesuatu yang basah, dia mudah menempel. Ya.
mudah menempel. Baik, maka hikmahnya adalah itu. Jadi menyela-nyela kepala sampai dirasa ya seluruh kulit kepalanya itu basah. Nah, yang keberapa ini tadi? Keempat. Sekarang kelima. Nah, lalu kelima adalah menuangkan air ke kepalanya sebanyak 3 kali. Ya, menuangkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Dan ini tidak usah banyak-banyak, dengan tangan saja. Diambil, kalau tadi kan tangan dibasahi lalu kemudian diratakan, ya kan, di sela-sela. Kalau sekarang tangannya menciduk, disiram, nah, sebanyak 3 kali sambil diratakan, diciduk. Nah, sudah. Nah, selesai ini, berikut yang keenam, intinya baru mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ya, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Saya tambahi ya, dengan mendahulukan sisi kanan ya terlebih dahulu, baru kemudian sisi kiri. Ya, jadi sisi kanan terlebih dahulu dibasahi semuanya. Ya, kalau sudah basah baru dia basuh, dia alirkan ke sisi yang kiri. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah basah semuanya sah. Ya, kalau sudah basah semuanya itu maka sah. Kalau tadi dia mengakhirkan membasuh kaki ketika wudhu, maka setelah selesai basah semuanya dia basuh kaki di akhir, maka selesai. Inilah cara yang dianjurkan atau cara sempurna yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Kemudian ditambahi lagi, saya tambahi lagi, cara yang terakhir adalah lalu diulangi 3 kali. Diulangi apa? 3 kali jika mampu. Jadi kanan 3 kali, ya dibasuh semuanya 3 kali. Boleh mau 3 kali itu diulangi semua dari atas bawah, atau satu bagian dia basuh 3 kali, misalnya ini 3 kali baru pindah bagian. Pokoknya 3 kali itu dengan cara apapun, ya itu boleh, karena memang tidak diperincikan sampai sedetail itu. Ya, jadi boleh di kanan sekali, kiri sekali, lalu kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi, boleh. Ya, yang penting adalah masuk dalam ucapan 3 kali. Baik. Berikutnya adalah tata cara yang mencukupkan, ya, atau tata cara yang minimal. An ya'umma badanahu bil ma'i ibtida'an ma'an niyah li hadithi Maimunah. Ya. An ya'umma, meratakan tubuhnya dengan air, dimulai dengan niat. Ketika dia hendak mengalirkan air pertama kali, dia itu sudah niat. Yes, karena hadis Maimunah. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadu al-janabati. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan air untuk wudu atau air untuk mandi junub. Jadi wadu ini air yang digunakan untuk bersuci. Ya. Fa'afragha 'ala yadayhi faghasalahuma marrataini aw thalathan. Maka Nabi menuangkan sebagian air itu kepada kedua tangannya, lalu Nabi cuci kedua tangannya itu 2 atau 3 kali. Ya, ini kata Maimunah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tamadmadha, kemudian Nabi berkumur. Wastan syaqa, kemudian Nabi menghirup air ke hidungnya dan dikeluarkan tentunya. Wa ghassala wajhahu wa dira'aihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh wajah dan kedua tangannya sampai siku, ya seperti wudu. Tsumma afadhal ma'a ala ra'sihi, kemudian Nabi mengalirkan air ke atas kepalanya. Kepalanya sudah basah. Tsumma ghassala jasadahu, kemudian Nabi membasuh seluruh tubuhnya. Ya, membasuh seluruh tubuhnya. Jadi seperti itu.
Memang tidak disebutkan di sini Nabi kemudian membasuh kakinya, ya kemungkinan karena sudah masuk dalam membasuh tubuhnya. Dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian selesai mandi membasuh kakinya di tempat yang berbeda dari tempat Nabi mandi. Jadi Nabi mandi di tempat ini, selesai berpindah dari tempat mandinya, ya karena dulu alasnya tanah, mandi tempat dia mandi kan, tempat Rasulullah mandi sudah basah dengan air karena Nabi mandi, berpindah, ketika berpindah yang agak kering baru Nabi mencuci kaki, ya. Dalam hadis yang lain seperti itu. Wa ja'ala, ya, fa'ataitu bil mindil falam yuridha. Aku bawakan mindil, handuk, ya, atau lap atau semacamnya untuk mengeringkan tubuh. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghendakinya. Wayan fudul ma'a biyadihi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memercikkan atau membuang air itu dengan tangannya. Jadi air itu beliau beginikan dengan tangannya. Nah, ini dipercikan, ya, air-air yang berlebih itu. Jadi tidak Nabi keringkan dengan handuk, ya. Dan ini tidak termasuk sunnah, ya. Para ulama menjelaskan ini tidak sunnah secara mutlak, ya. Ada alasan-alasan mungkin Nabi tidak menggunakan handuk bisa jadi karena memang panas sekali, ya, atau yang lain sebagainya. Wa mithluhu, dan seperti itu pula hadits Aisyah radhiyallahu anha. Wa fihi, dan di dalam hadits Aisyah, Ibunda Aisyah mengatakan, "Tsumma yukhallilu sya'rahu biyadihi." Kemudian Nabi tadi sebelum menuangkan air ke kepala, Nabi menyela-nyela rambutnya dengan tangannya. Rambut yang sudah tangan yang sudah dibasahkan disela-selakan ke rambut. Hatta idza dhanna annahu qad rawiya basharatahu afadhu 'alal ma'i thalatha marrat. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika sudah yakin kulit kepalanya ini sudah basah dengan air, ya, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuangkan atau alirkan air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala sa'ira jasadihi, baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh seluruh tubuhnya. Nah, inilah cara mandinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang dianjurkan. Adapun cara yang mencukupkan adalah tadi membasahi seluruh tubuh dengan niat. Ya, baik. Tidak disebutkan di sini, saya tambahi bagaimana cara niatnya. Maka sah niatnya dengan meniatkan satu, meniatkan menghilangkan hadas, ya, meniatkan menghilangkan hadas atau hadas besar secara khusus. 2, meniatkan bolehnya ibadah yang memerlukan kesucian. Ya, bolehnya ibadah yang memerlukan kesucian. Ya. Maka dengan salah satu dari cara niat ini itu sudah sah hadas, mandi besarnya. Misalnya dia berniat ini dalam hati, tentunya ini mandi untuk menghilangkan junub atau mandi karena selesai haid. Maka selesai mandi sah sudah. Atau ketika dia hendak mandi, dia niatnya, dia tahu dirinya ini wajib mandi, dia niatnya nih saya mau sholat, saya mandi untuk sholat. Maka boleh mandi ini menghilangkan hadasnya, dan dia boleh untuk sholat dan boleh untuk ibadah yang lainnya, baca Quran, tawaf, ya. Atau bahkan dia niat saya mau baca Quran, ya. Karena baca Quran itu harus suci, ya. Baca Quran itu harus suci dari hadas besar. Ya, maka kalau sudah dia meniatkan itu, maka sah mandinya. Yang penting pikiran itu ada dalam dirinya, sehingga tidak boleh kosong, tidak boleh kosong. Karena kalau kosong, maka dihukumi mandi kebiasaan. Ya, kalau kosong orang bangun tidur tidak ingat dia junub, ya tidak ada niat untuk ibadah sholat atau yang lain sebagainya, dia mandi. Ya, meskipun basah seluruh tubuhnya tidak sah. Ya, jelas ya. Nah, harus diulangi mandinya seperti yang tadi sudah sempat kita singgung. Baik. Jadi itu tentang niat.
Kemudian sebagai penegasan cara yang mencukupkan ini, ya, cara yang mencukupkan, cara yang minimal itu terpenuhi dengan semua cara yang mengalirkan air ke seluruh tubuh. Misalnya bagaimana? Orang dia junub, mungkin karena malas, ya, karena malas atau karena buru-buru, dia mandi junub dengan cara menceburkan diri ke dalam kolam atau sungai atau danau. Ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya mau mandi junub, lalu dia masuk menceburkan seluruh dirinya, seluruh tubuhnya sudah basah, keluar sudah suci. Keluar sudah suci, atau bahkan sebelum keluar pun sudah suci. Begitu basah semuanya sudah suci. Nah, ini cara yang mencukupkan. Ya. Dan ini boleh. Dan ini termasuk kemudahan di dalam Islam. Termasuk kemudahan di dalam Islam. Ya. Terbayang tidak ya? Terbayang ya? Terbayang. Ya, karena skenario itu bermacam-macam ya. Skenario itu bermacam-macam. Kita ambil contoh skenario ya. Di tempat-tempat yang dingin misalnya. Misalnya di tempat asal saya di Malang, Jawa Timur, kadang-kadang itu dingin sekali, khususnya di musim panas. Ya. Kalau pakai caranya Nabi ini, tidak semua orang kuat ya. Tidak semua orang kuat, karena kan lambat ya. Lambat. Mengguyur kanan, kiri 3 kali itu tidak semua orang kuat. Nah, misalnya dia ada kolam, atau misalnya dia langsung mandi menyiramkan air ke seluruh tubuh, ya. Maka begitu basah semuanya selesai langsung dia mengeringkan diri sah. Ya, jadi tidak semua orang itu kondisinya sama, ya, apalagi di tempat-tempat yang sangat dingin. Nah, maka ini termasuk kemudahan Islam. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wala yajibu 'alal mar'ati naqdu sya'riha fil ghusli minal janabah. Tidak wajib bagi wanita menguraikan rambutnya untuk mandi junub. Mandi junub itu adalah yang karena mimpi basah yang keluar air mani, atau karena hubungan suami istri dengan syarat yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Maka kalau mandinya karena ini, dan wanita itu adalah wanita yang rambutnya dikepang, ya, atau diikat atau dikepang, ya, maka tidak wajib melepaskan kepangnya atau ikatan rambutnya. Disiram saja, ya, secukupnya, sebisanya. Dia rasa misalnya sudah kena air semuanya, sudah sah. Ya, andai kata ada bagian yang tidak terkena air misalnya di dalam kepangannya itu, maka itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dia mandi, dia siram sebisanya apa yang ada di kepalanya itu. Nah, ini khusus mandi apa? Mandi junub. Mandi junub itu yang kaitannya dengan hubungan suami istri. Kenapa? Karena itu bisa harian. Ya kan? Karena bisa harian. Sedangkan di sebagian budaya, ya, sebagian budaya wanita, seperti contohnya adalah orang-orang yang rambutnya itu keriting, mereka mengkepangnya ini kan yang banyak itu, Pak. Pernah lihat ya? Itu bisa berjam-jam itu, mengkepang itu. Ya, bisa berjam-jam. Dan mereka biasanya setelah dikepang itu, baru dikepang lagi mungkin bulan depan, setelah rambutnya agak panjang, mulai dia longgar, dikepang lagi biar rapi. Nah, dan itu kalau ke salon bisa mahal, bahkan bisa jutaan kalau dirupiahkan itu. Nah, karena susah sekali. Ya, tidak semua orang bisa mengkepang sendiri. Maka di antara kemudahan dalam Islam itu tidak perlu dibongkar, nggak perlu dibuka. Dan khusus mandi junub, sekali lagi, karena mandi junub itu bisa harian, bahkan bisa jadi sehari berkali-kali. Kan begitu. Nah, inilah kemudahan Islam. Tetapi untuk mandi wajib karena haid dan nifas itu wajib dilepas. Nah, karena seminggu sekali, sebulan sekali. Ya, untuk mandi karena haid dan nifas itu wajib dilepas. Karena hadis Ummu Salamah, ini juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
inni imra'atun ashuddu dhafri ra'si afa anquduhu li ghuslil janabah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini wanita yang mengikat ya atau mengepang rambut kepala saya. Apakah saya uraikan ya untuk mandi junub? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan la, ya, tidak. Innama yakfiki antahfi ala ra'siki thalatha hathayat. Ya. Sesungguhnya cukup kamu itu menyiramkan air ke kepalamu 3 kali saja, 3 siraman saja. Ya, yang merata. Tsumma tufidina alaikil ma, kemudian kamu menyiramkan air ke seluruh tubuhmu, fatathurin, maka kamu pun sudah menjadi suci. Ya, jadi ini khusus untuk mandi junub. Baik. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan mau Pak Badrul dulu. Waalaikumsalam. Oh ya, nah, sudah itu saja. Nah, terkait mandi junub, apakah diwajibkan membaca basmalah? Maka tidak. Ya, basmalah itu tidak wajib, ya hukumnya adalah sunnah, ya sunnah untuk wudhu. Dan kalau di dalam kamar mandi yang itu digunakan untuk toilet juga, itu maka dibaca di dalam hati atau dibaca sebelum masuk ke dalam ruangan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di masyarakat kita ini karena sudah menjadi kebiasaan tempat mandi itu jadi satu dengan tempat buang air, ya, sehingga seringkali masyarakat kita tidak bisa membedakan antara keduanya. Padahal tempat mandi itu statusnya suci, bersih, boleh baca Quran di situ, ya, boleh berzikir di situ, karena itu tempat mandi, bukan tempat buang air. Karena di zaman dulu tempat mandi dengan buang air itu pisah. Yang tidak boleh kita berzikir secara lisan, apalagi baca Quran, itu adalah ketika apa? Ketika berada di tempat buang air, ya, tempat buang air. Tetapi kalau ada dua benda, ya, dua benda yang bercampur, ya, satu benda yang ringan, ya, yang hukumnya ringan misalnya halal, ya, satu benda yang berat misalnya benda hukumnya haram, maka yang haram ini yang menang hukumnya. Ya, seperti itu kan? Ya, misalnya makanan halal dicampur dengan bahan haram, ya haram. Nah, di sini tempat mandi dijadikan satu dengan WC, tempat buang air, maka hukum tempat buang airnya yang menang. Ya. Tapi kalau misalnya ada tempat mandi khusus, ya, dia bukan tempat buang air, ada tempat buang air khusus, bukan tempat mandi, ya. Maka di tempat mandi ini boleh dia untuk baca Quran, ya. Dia untuk menjawab salam kalau ada yang mengucapkan salam, ya. Dia boleh berzikir. Karena itu bukan tempat buang air. Nah, jadi seperti itu. Maka hukumnya apa? Hukumnya sunnah membaca basmalah itu sebelum bersuci, ya, karena keumuman dalilnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Boleh memandikan makanan sebenarnya lagi dalam keadaan jadi tidak mampu, tidak mampu. Oh ya. Hangat nih. Ya. Nah, yang pertama dalam kondisi orang tidak bisa mandi, ya, tidak bisa mandi, apakah boleh dimandikan orang lain? Ini saya umumkan saja karena tidak harus pasangan. Ya, dalam kondisi orang tidak bisa mandi, maka boleh dia dimandikan oleh orang lain, ya, dengan syarat dia berniat. Ya, dengan syarat dia berniat, dan yang memandikan itu tidak wajib berniat. Ya, yang memandikan itu tidak wajib berniat, kecuali jika yang dimandikan juga tidak bisa berniat.
Itu nanti pembahasannya tentang orang gila. Ya, jadi seperti itu. Jadi orang misalnya dia lumpuh, nah lumpuh, tapi kan sistem reproduksinya belum tentu lumpuh, sehingga dia misalnya keluar mani. Ya, bagaimana mandinya? Ya dimandikan oleh orang yang mengurus dia. Ya, dia minta tolong untuk dimandikan dan dia sebelum dimandikan itu sudah berniat. Maka selesai sah sudah. Ya, selesai sah sudah. Jadi seperti itu. Kemudian tidak, jadi itu untuk hukum orang yang dimandikan oleh orang lain. Kemudian terkait tentang menggunakan air hangat, maka boleh. Kalau orang itu dingin, kedinginan, lalu dia itu menggunakan air hangat, hukumnya boleh untuk mandi, bahkan bisa menjadi wajib. Bahkan bisa menjadi wajib. Dalam kondisi misalnya sangat dingin sekali, di mana orang itu kalau dia memaksakan diri untuk mandi dengan air dingin itu, dia khawatir sakit. Atau dia khawatir dia itu sudah sakit, mandi dengan air dingin itu tambah sakit. Ya, tambah sakit. Orang sakit kan bisa junub, ya kan? Orang sakit tetap bisa junub. Misalnya dia junub, kondisi sakit tidak fit, airnya dingin sekali. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, kalau seandainya dia itu untuk mandi itu harus menghangatkan air itu, maka harus dihangatkan. Ya, harus dihangatkan. Jadi seperti itu. Jadi wajib kadang. Tetapi dalam kondisi-kondisi di mana tidak bisa menghangatkan, mungkin karena tidak ada bahan bakarnya, tidak ada alatnya, yang penting tidak bisa menghangatkan, maka boleh dia tidak mandi dan bertayamum. Boleh dia tidak mandi dan bertayamum. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, ya, dalam sebuah perjalanan perang, beliau sebagai komandan, ya, komandan, dan kebiasaannya dalam sahabat itu kalau perjalanan perang, komandan itu yang jadi imam. Ya, pemimpinnya jadi imam. Amr bin As itu bangun junub. Ya. Dan itu waktu itu musim dingin. Dan dia berijtihad, ini saya kalau mandi dengan air dingin ini saya nggak selamat. Nah, saya nggak selamat. Akhirnya dia bertayamum. Dan itu kondisi diketahui oleh sahabat yang lain. Sahabat yang lain tahu entah bagaimana bahwasanya dia junub dan dia tidak mandi. Maju jadi imam, ya kan, Amr bin As. Nah, sebagian sahabat banyak yang protes, ada yang protes. Tapi karena harus menurut dengan imam, ya mereka tetap sholat di belakang Amr bin As. Sampai di Madinah dilaporkan kepada Nabi SAW. Lalu kemudian ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kamu tidak mandi? Kata Amr bin As, saya kalau mandi khawatir saya itu nanti bisa celaka. Ya. Sedangkan tidak ada alat untuk memanaskan. Ya, akhirnya saya bertayamum. Maka Nabi SAW mengatakan kamu sudah benar. Ya, kamu sudah benar. Jadi baik, seperti itu Bapak-Bapak Ibu sekalian, pembahasan tentang mandi ini semoga bermanfaat. Setelah majelis ya, itu kita dulu sudah lewat waktunya. Selama 1 jam ini alhamdulillah, insya Allah kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik billahi ta'ala. Ada kurangnya saya mohon maaf, ada benarnya semua itu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.